Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Mudah-mudahan selalu baik saja di rumah, selalu jaga kesehatan. Di sini bertemu lagi dengan Pak Sam tentang pembelajaran kemuhammadiyah ya. Kemarin sudah kita bahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Yang satu dan kedua kemarin sudah kita pelajari ya, tentang Muhammadiyah sebagai penggerak tabligh, kemudian Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah. Oke, sebelum kita lanjut ketiga, Pak Sam akan merefleksi sedikit ya tentang Muhammadiyah sebagai penggerak tabligh. Memang Muhammadiyah itu bertugas untuk berdakwah, untuk menyampaikan, untuk bertabligh, untuk menyampaikan ajaran Islam sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kemudian berikutnya, Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah. Memang Quran dan Sunnah sebagai dasar didikan yang Muhammadiyah. Quran dan Sunnah sebagai dasar kita sebagai orang Islam harus berdasar berpedoman pada dua itu ya, Quran dan Sunnah. Nah ini nomor dua ini, Muhammadiyah berpedoman pada Quran dan Sunnah, ini terdapat di mana kemarin? Di dalam MKCHM. Apa itu? Matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di mana? Pada butir yang ketiga. Itu ya. Sekarang kita lanjutkan untuk yang ketiga adalah usaha Muhammadiyah menegakkan kemurnian ajaran Islam. Nah dalam hal ini Muhammadiyah itu berusaha untuk memberantas yang namanya TBC ya. Apa itu? Tahayul, bid'ah, dan khurafat. Nah, ya ini usaha Muhammadiyah menegakkan kemurnian ajaran Islam. Ya biasanya diambil yang paling mudah, langkah yang paling mudah untuk menyampaikan hal seperti itu berada di mana? Di sekolah. Ya di sekolah ketika kita mengajar seperti ini ya. Ini hal ataupun alat atau wahana sarana yang paling mudah untuk menyampaikan atau untuk ini menegakkan kemurnian ajaran Islam. Nah, dalam memurnikan ajaran Islam, Muhammadiyah terfokus pada bidang apa saja? Satu, pada bidang akidah. Kemudian dua, pada bidang ibadah. Dan yang ketiga adalah bidang muamalah. Oke? Kita berdua satu-satu ya. Mulai dari yang pertama, pada bidang akidah. Ini maksudnya apa? Akidah tentang keyakinan ya, tentang keimanan kita kepada Allah. Nah jangan sampai akidah kita, iman kita itu rusak. Masalah rusak itu bagaimana? Kemasukan penyakit yang namanya syirik atau menyekutukan Allah. Nah makanya Muhammadiyah ini memberantas segala sifat dan perbuatan syirik. Memberantas segala perbuatan dan sifat dari syirik itu ya. Ya biasa kita kenal yang namanya ini TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Syirik ini termasuk salah satu dosa besar yang tidak bisa diampuni oleh Allah. Dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah, salah satunya adalah syirik. Karena apa? Syirik itu menyekutukan Allah, menduakan Allah. Padahal Allah itu berapa? Satu ya. Allah itu Esa, Ahad ya. Makanya ini harus kita berantas, harus kita pahami benar-benar, jangan sampai akidah kita rusak. Nah contohnya, hal-hal yang bisa merusak akidah kita itu apa? Satu, menanyakan nasib pada paranormal. Nah, ketika kita menanyakan sesuatu nasib kita mungkin tentang apa? Ke depan kita, tentang karir kita, kerjaan kita, ataupun tentang jodoh kita, ataupun tentang keberhasilan kita kepada paranormal, kepada siapa? Dukun ya. Berarti kita kan sudah menduakan Allah, kita tidak boleh. Berarti kita sudah tidak percaya lagi pada Allah. Karena apa? Semua takdir itu yang menentukan siapa? Bukan paranormal ya, bukan dukun ya, tapi siapa? Allah ya. Kemudian yang kedua, meminta pertolongan pada orang yang sudah meninggal. Meminta pertolongan pada orang yang sudah meninggal. Maksudnya bagaimana? Kita mendatangi kuburnya pada hari-hari tertentu, mungkin pada malam Selasa, lebih jelas lagi pada malam Selasa Kliwon, kemudian pada malam Jumat kita mendatangi makam para wali, para sunan. Itu untuk apa? Meminta pertolongan pada orang
tersebut, orang yang sudah meninggal tersebut. Itu tidak boleh. Ini akan bisa merusak akidah kita. Kemudian yang ketiga, memberi sesaji kepada orang yang sudah meninggal. Memberikan sesaji kepada orang yang sudah meninggal. Nah, itu tidak boleh juga. Misal kita datang ke makamnya wali siapa gitu ya misal. Nah, ke sana kita membawa makanan. Membawa makanan ataupun bisa membawa seperti menyan, tahu menyan ya, anak-anak ya. Membawa menyan kemudian dibakar di sana ataupun menyajikan yang lain. Itu tidak boleh. Ini akan bisa merusak akidah kita. Nah, perbuatan ini semuanya, perbuatan ini ada semua termasuk perbuatan syirik. Kemudian orangnya, orang yang melakukan itu adalah musyrik, termasuk orang musyrik. Paham ya? Ini yang pertama, tentang akidah, tentang di bidang akidah. Kemudian yang kedua, di bidang ibadah. Nah, dalam hal ibadah, tentunya ketika kita beribadah itu mencontoh siapa? Mencontoh Rasul ya. Ada hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Nah, sholatlah kalian sebagaimana kamu itu melihat aku sholat. Berarti ketika kita sholat, ketika kita beribadah itu yang kita contoh adalah Nabi Muhammad, bukan yang lain. Makanya dalam hal ibadah ini, tentunya kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi dalam hal ibadah, baik itu gerakannya ataupun bacaannya. Muhammadiyah berusaha memisahkan antara ajaran Nabi dan bukan ajaran Nabi. Makanya dalam hal ibadah ini banyak sekali orang itu yang kadang sok menambah-nambah tentang bacaan sholatnya. Nah, itu tidak boleh. Nah, dalam hal ibadah, utamanya adalah ibadah mahdhah. Maksudnya ibadah mahdhah itu ada vertikal yang hubungannya langsung dengan Allah ya. Muhammadiyah berusaha tidak menambah atau mengurangi pada syarat dan rukun yang sudah ditetapkan sesuai syariat Islam atau yang sesuai dengan apa yang sudah diajarkan oleh Nabi. Nah, tadi pasal contohkan tentang sholat. Tidak boleh menambah atau mengurangi dalam hal syarat dan rukunnya. Nah, tidak boleh. Kemudian yang lain seperti misalnya puasa misalnya, itu juga sama, tidak boleh menambah. Misalnya kalau ketentuan puasa kan niat, satu ya rukunnya ya niat, kemudian dua adalah kuat menahan dari makan, minum dan segala hal yang membatalkan, mulai dari apa? Sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, ketika sudah waktu maghrib, meskipun kita masih kuat untuk melaksanakan puasa, kita tidak boleh buka puasa itu setelah isya ataupun setelah tarawih, atau mungkin jam 10 malam atau jam 12 malam kita baru buka puasa, nggak boleh ya. Makanya kita harus bisa ini melaksanakan sesuai dengan syariat dan hukumnya. Tidak boleh menambah dan tidak boleh juga mengurangi. Nah, menambah dan mengurangi dalam hal ibadah itu dinamakan bid'ah. Ya, menambah dan mengurangi dalam hal ibadah itu dinamakan bid'ah dalam Islam. Nah, bid'ah itu apa kalau ini? Bid'ah itu adalah sesat. Kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang bid'ah itu adalah dhalalah, sesat. Wa kullu dhalalatin finnar. Dan setiap yang sesat itu adalah neraka tempatnya. Nah, tentunya kita tidak mau ya ketika kita ditawari pengen surga atau neraka, tidak mungkin kita memilih neraka, pasti kita memilih apa? Surga. Contoh dari perbuatan ini ya yang bisa merusak ibadah kita ya, mengadakan selamatan pada orang yang sudah meninggal. Ini biasa yang sering terjadi di kampung, mengadakan selamatan pada orang yang sudah meninggal. Ada acara 3 hari, 7 hari, kemudian ada acara 40 hari, 100, bahkan sampai berapa? 1000 harinan ya, 1000 hari bagi orang meninggal. Itu tidak boleh. Rasul tidak mencontohkan hal seperti itu. Kemudian yang kedua, ada neloni dan mitoni bagi orang yang hamil. Nah, bagi wanita hamil. Biasanya pada bulan ketiga, 3 bulan setelah hamil ataupun 7 bulan setelah hamil, waktu hamil ya, ini ada acara seperti ini, neloni dan mitoni. Ini juga tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam. Oke, paham ya? Jadi tentang hal ibadah, kita tidak boleh menambah ataupun mengurangi dalam hal itu tadi, tentang rukun dan syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah dalam bidang muamalah.
Muamalah itu apa? Muamalah itu adalah hubungan langsung sesama manusia. Nah, Muhammadiyah berusaha membedakan antara perbuatan ibadah dan tradisi. Nah, tradisi dengan ibadah itu berbeda. Akan tetapi tradisi ini misal kita lakukan secara terus-menerus dengan syarat yang sudah mereka tentukan, kemudian sudah menjadi rutinitas, maka itu juga bisa menjadi ibadah juga. Makanya tradisi atau adat atau kebiasaan yang dilakukan secara rutin dengan syarat yang telah ditentukan bisa menjadi ibadah. Bila tidak sesuai dengan syarat Islam, maka akan merusak iman kita. Paham ya? Maksudnya tradisi, misal kayak tadi selamatan tadi ya. Kalau zaman dulu ketika Sunan Kalijogo Wali Songo itu ya, itu memang belum selesai ketika berdakwah. Memang zaman dulu itu susah sekali untuk mengumpulkan orang-orang Islam untuk melaksanakan ibadah. Makanya kemudian diadakan acara hal seperti itu. Nah sekarang ini saya ada seperti itu lagi. Harus ditentukan hari ketiga, kemudian hari ke-7, kemudian 40 sampai 1000 hadiran itu tadi. Kalau sudah menjadikan tradisi secara rutin, dilakukan secara rutin seperti itu, bahkan banyak orang yang melakukan, itu akan menjadi ibadah. Itu tidak boleh kita lakukan, karena apa? Itu bukan dari Islam. Contoh, menanam kepala kerbau ketika akan membangun sesuatu. Nah, ketika kita mau pengen berusaha, kita mau membuka warung misalnya, sebelum kita bangun warung itu, kita menanam kepala kerbau di bawahnya. Itu tidak boleh, itu bukan ajaran Islam juga. Kemudian berikutnya, melarung makanan ke laut atau ke sungai. Membuat makanan, tumpukan makanan yang sangat banyak, kemudian kita larung di laut ataupun di sungai, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, demikian anak-anak sekalian tentang pembelajaran ini usaha Muhammadiyah dalam menegakkan kemurnian ajaran Islam. Itu bisa dilihat dari 3 bidang tadi ya, itu adalah akidah, ibadah, dan yang ketiga adalah muamalah. Oke, demikian untuk pembelajaran dari Pak Sam tentang di pembelajaran Muhammadiyahan. Mudah-mudahan apa yang Pak Sam sampaikan tadi bisa menambah pengetahuan bagi kita semuanya. Tetap semangat di rumah, selalu jaga kesehatan. SD Muhammadiyah Kalimantan Utara, cerdas, kreatif, berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.